Labis selamat Lingguna Latte, Salam Kerendeng Malempang, Om Swastiastu. Baik, pada hari ini kita belajar mengenai produk pariwisata. Kemarin kawan-kawan sudah mencari mengenai karakteristik pariwisata. Di sini ada penjelasan mengenai produk wisata. Nah, di sini ada penjelasan bahwa produk wisata dibanding dengan jenis-jenis produk, barang, dan jasa lainnya memiliki ciri-ciri berbeda. Dan untuk memahami bentuk serta objek dari produk wisata, maka berikut ini pengertian produk pariwisata. Nah, ini pengertiannya menurut Burkhardt dan Medlik dijelaskan bahwa produk pariwisata merupakan suatu susunan produk yang terpadu yang terdiri dari objek dan daya tarik wisata, transportasi, akomodasi, dan liburan. Nah, di mana tiap unsur produk pariwisata ini dipersiapkan oleh masing-masing perusahaan dan ditawarkan secara terpisah kepada konsumen, wisatawan, atau turis. Maksudnya ini baik dari transportasinya biasanya ditawarkan terpisah kepada konsumennya. Transportasinya dengan siapa gitu, bisa lewat travel agent. Kemudian daya tarik wisata ini kawan-kawan mungkin bisa saat sudah sampai di suatu daerah tersebut baru menentukan objek wisata mana yang kawan-kawan ingin capai gitu. Kemudian untuk akomodasinya juga penginapan yang kawan-kawan akan pilih di sana gitu, ditawarkannya bisa saja secara terpisah seperti itu. Nah, kemudian Medlik dan Middleton ini menjelaskan bahwa produk pariwisata terdiri dari bermacam-macam unsur yang merupakan suatu paket yang satu sama lainnya tidak terpisahkan, serta memenuhi kebutuhan wisatawan sejak meninggalkan tempat tinggalnya sampai ke tempat tujuan dan kembali lagi ke tempat asalnya. Maksudnya di sini adalah berbagai macam unsur. Produk pariwisata ini adalah berbagai macam unsur yang merupakan satu paket. Nah, sebenarnya mereka ini berbagai macam unsur kan, tapi sebenarnya mereka tuh satu paket yang akan kita kunjungi, satu paket yang akan kita gunakan gitu ketika kita berwisata seperti itu. Kita perlu ada tarik wisata di sana, pasti memerlukan transportasi, pasti memerlukan penginapan seperti itu, pasti memerlukan hiburan di sana. Jadi produk pariwisata itu maksudnya itu memang berbagai macam unsur, tapi dia juga merupakan satu paket. Nah, kemudian di sini ada pengertian dari unsur produk, ada 3 katanya kan. Produk pariwisata itu yang pertama daya tarik dari destinasi. Daya tariknya apa sih? Apa sih keunikan dari destinasi tersebut? Misalnya kawasan di sini kan di Kota Palangkaraya yang paling menarik itu kayak Bangkirai. Kenapa? Karena dari bandara itu jarak tempuhnya juga tidak terlalu jauh gitu. Ya sekitar paling lama 15 atau 20 menit gitu dari bandara. Lain hal kalau misalnya pengunjungnya memiliki daya tarik yang lain. Kalau misalnya dia memiliki minat untuk berkunjung ke wisata alam yang terbebas dari polusi gitu, bisa kita ajak ke Kereng Bangkirai seperti itu, karena setiap pengunjung ini memiliki daya tarik yang berbeda-beda antar satu pengunjung dan lainnya seperti itu. Jadi kita cari tahu dulu minatnya kemana gitu. Kemudian fasilitas dari destinasi, apa sih yang disediakan destinasi tersebut, fasilitasnya. Misalnya di sana ada tersedia tempat penjualan makanan, fasilitasnya juga ada segala macam toilet. Terus fasilitasnya juga bisa saja di satu destinasi tersebut jarang ditemukan fasilitas, misalnya nggak ada toiletnya kayak gitu. Tapi kebanyakan destinasi yang ada di Palangka ini jarang sih, mungkin nggak terurus aja kali. Nah, kalau untuk kemudahan dari destinasi, kemudahannya itu misalnya jarak tempuhnya yang dekat gitu. Kalau misalnya jarak tempuhnya jauh, tentunya wisatawan juga akan memikirkan mereka itu cukup nggak waktunya ke destinasi tersebut kayak gitu. Nah, untuk unsur produk wisata ini ada unsur yang menyatu dan menghasilkan citra terhadap suatu destinasi, apakah baik atau buruk. Nah, ini ada 6 unsurnya. Yang pertama, objek dan daya tarik wisata. Kemudian yang kedua, jasa travel agent dan tour operator. Kemudian yang ketiga, jasa perusahaan angkutan.
Kemudian yang keempat, jasa pelayanan akomodasi, restoran, rekreasi, dan hiburan. Kemudian jasa souvenir, kemudian jasa perusahaan pendukung. Nah, misalnya objek dan daya tarik wisata apa? Misalnya Kenang Bangkirai. Jasa travel agent dan tour operator yang misalnya Baramatur yang ada di Jalan Ponegoro itu. Ini salah satu milik dosen Pak Bayu Rama, dosen UPR ya. Dia punya travel agent. Nah, dia juga ada menawarkan beberapa paket wisata di Kota Palangkaraya. Nah, untuk jasa perusahaan angkutannya apa gitu, kawan-kawan wisatawannya pilih gitu. Kemudian untuk pelayanan akomodasi, restoran, rekreasi, dan hiburannya apa gitu. Kemudian untuk souvenir atau cenderamata gimana. Kalau souvenir ini kan juga banyak juga ada kalau di sini tuh ya banyak lah, di pasar juga ada. Pasar besar itu tempat souvenir, terus G etnik juga ada souvenir di situ, terus di Jalan Tamrin juga ada souvenir untuk tas-tas Dayak. Kemudian jasa perusahaan pendukung, perusahaan yang mendukung objek wisata itu apa kayak gitu, PT apa gitu. Tapi kalau kebanyakan di sini pariwisatanya langsung didukung oleh dinas gitu. Nah, untuk memahami produk pariwisata secara mendalam dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memahami ciri produk wisata. Misalnya, produk tersebut tidak dapat dipindahkan. Artinya, objek wisata yang kita kunjungi tidak akan bisa dipindah-pindahkan. Misalnya kita ingin Karang Bangkirai atau Karang Bangkirainya dipindahin kemana-kemana, tidak akan bisa. Kemudian tidak memerlukan perantara untuk mencapai kepuasan. Artinya kita sendiri yang langsung terjun ke sana untuk merasakan apakah objek wisata Karang Bangkirai ini bisa memenuhi tingkat kepuasan pelanggan nggak ketika kita berkunjung ke sana. Kemudian tidak dapat ditimbun atau disimpan. Nah, ketika kita berkunjung ke objek wisata Karang Bangkirai, kita tidak akan bisa menimbun atau menyimpannya gitu, seperti barang-barang atau produk yang sering kita beli lainnya. Nah, sangat dipengaruhi oleh faktor non ekonomis. Artinya di sini tidak secara keuangan gitu. Keuangan itu tidak sangat besar mempengaruhi di sana kepuasan ataupun tidak puasnya pelanggan, bukan tentang tiket masuknya kah atau biaya transportnya ke sana, tidak dipengaruhi itu gitu. Nah, kemudian tidak dapat dicoba atau dicicipi, tidak dapat kita mencoba sedikit gitu. Jadi kita harus langsung terjun ke lapangan langsung seperti itu. Kemudian tergantung pada faktor manusia. Ya kalau misalnya manusianya sehat gitu, bisa berkunjung ke sana, ya udah berarti terkabulkanlah niat kita untuk berkunjung ke satu objek wisata tersebut. Kemudian memiliki tingkat risiko yang tinggi dalam hal investasi. Maksudnya di sini adalah memiliki resiko yang tinggi dalam hal investasi. Misalnya kawan-kawan pengen ke objek wisata A misalnya, artinya itu adalah satu hal investasi yang tidak bisa terulang gitu. Rasa kawan-kawan ketika berkunjung saat muda dan saat sudah tidak muda lagi itu berbeda gitu kan. Ininya berbeda, nilai investasinya itu berbeda, nilai risikonya pun juga berbeda gitu. Tidak memiliki standar atau ukuran yang objektif dalam menilai tingkat mutu produk. Artinya di sini dijelaskan bahwa tidak ada standar atau ukuran yang benar-benar itu tuh menjamin gitu bahwa produk wisata itu memang benar-benar berkualitas seperti itu. Nah, kalau untuk produk wisata merupakan rangkaian dari berbagai jasa yang saling terkait, yaitu jasa yang dihasilkan dari berbagai sektor segi ekonomis, jasa masyarakat, dan jasa alam. Ini akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.